Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dokter Kito bersama Kito Sehat. Nah, edisi kali ini kita membahas persoalan GERD. Kita ada di segmen terakhir, masih dengan kedua narasumber kita, ada Dokter Putri dan juga Dokter Junia. Nah, di segmen terakhir ini dok, walaupun tadi sudah sekilas dibahas di segmen sebelumnya, tapi saya masih penasaran nih. Dan juga saya rasa juga ini mewakili pemirsa dokter kita di rumah. Persoalan lambung ini sering kali dikaitkan dengan makan. Katanya kalau telat makan ini, oh ini larinya ke lambung nanti, termasuk mungkin GERD ini juga termasuk salah satunya. Itu seperti apa sebenarnya dok? Dokter Putri. Oke, kalau kita ngomongin telat makan ya. Jadi benar ya kata Dokter Junior tadi, kalau lambung itu memang menghasilkan asam lambung terus-terusan ya. Jadinya kita tuh butuh memang waktu, misalnya makanan masuk kan 3-4 jam. Nah 3-4 jam kita harus isi lagi tuh makanan, bisa itu snack, bisa itu makanan yang lain, karena untuk mencegah asam lambungnya bekerja tanpa ada yang harus lumat, yang tanpa ada yang harus dikerjakan. Kalau misalnya asam lambungnya terus-terusan meningkat tapi kita nggak masuk makanan, ya itu tadi bisa mengiritasi bagian lambung, lama-lama jadi luka, lama-lama jadi perdarahan dan jadi anemia atau kurang darah. Kemudian tadi kalau misalnya asam lambungnya makin banyak, bisa naik, bisa melemahkan sfinkternya tadi atau pintu tadi, dan bisa naik ke kerongkongan. Naik ke kerongkongan selain mengiritasi juga bisa membuat keganasan ya. Tadi salah satunya adalah barat esofagus. Barat esofagus itu jadi mukosanya itu dari yang gepeng kecil-kecil yang normal, jadi memanjang, jadi membesar, akhirnya menyebabkan penyempitan di bagian esofagus tadi. Iya, kalau nggak dikasih kerjaan berarti asam lambung ini dia nyari kerjaan lain ya dokter. Iya, makanya sesuatu itu harus berada di tempatnya, jumlahnya harus sesuai dan harus sesuai dengan fungsinya gitu, jangan sampai merambat kemana-mana. Berarti paling tidak perut kita terisi dengan makanan gitu ya dokter, secara berkala walaupun sedikit gitu ya dokter ya. Nah tapi ini ngomong-ngomong sebentar lagi nih Ramadan kan dokter, masa Ramadan kita akan puasa dalam jangka waktu tertentu dari jam sekian sampai jam sekian gitu, dari azan subuh sampai dengan azan maghrib. Ini kan cukup lama nih waktunya dokter kita nggak makan. Ini gimana nih? Apakah penderita GERD ini akan semakin kebingungan atau semakin parah GERD-nya, atau seperti apa dokter Junia? Oke. Kalau untuk bulan puasa sendiri, untuk penderita GERD, mereka biasanya harus pertama di saat sahur itu konsumsi makanan normal saja. Dengan makanan pantangan jangan diminum atau dimakan. Setelah itu pengobatannya minum pagi obatnya. Berarti bukan artinya ketika akan berpuasa jangka waktu yang cukup panjang makan sebanyak-banyaknya, bukan dokter? Bukan, mungkin dia puasanya akan lebih berat dibandingkan orang dengan tanpa GERD. Tapi tetap bisa melakukan puasa jika pola hidupnya betul. Setelah itu habis sahur jangan langsung tidur, obatnya diminum di saat sahur begitu. Jadi seharian itu full maintenance untuk lambungnya. Tubuh itu sanggup kok kompensasi sekedar untuk puasa. Nanti berbuka kan makan lagi. Pertama tipsnya pas berbuka makannya jangan terlalu cepat. Jadi dikit dulu, betul tuh takjil dulu. Jangan langsung makan berat gitu ya. Jadi lambungnya udah siap-siap tuh, sphinkternya juga udah siap-siap. Kemudian jangan dengan yang iritan dulu, jangan dengan kopi dulu, baru kita makan berat. Setelah itu jangan langsung tiduran begitu. Supaya lambungnya nggak kaget juga dokter, tiba-tiba dikasih kerja banyak nih. Betul. Karena kalau dikasih kerja banyak, nanti dia reflux. Biasanya pas berbuka itu muncul rasa. Tapi biasanya yang paling sering kambuh kalau pas bulan puasa itu, GERD juga ada. Banyaknya itu udah ke ulkus sih, iritasi. Bisa mengiritasi lambung ataupun setelah lambung ke usus. Biasanya di usia-usia lanjut atau memang yang sebelumnya ada riwayat penyakit tersebut. Tapi dengan kalau kita sehat sih selama Ramadan, saat sahur dan berbuka kita sesuai aturan. Sebenarnya di agama pun sudah diatur cara berbuka dan sahur yang baik. Itu aman-aman saja begitu. Di note aja untuk memang udah ada kelainan sebelumnya, ya harus proteksi lebih dibandingkan yang masih sehat. Obat-obatannya harus diminum begitu. Oke. Tapi katanya malah dengar-dengar katanya dengan berpuasa justru akan menghilangkan penyakit lambung katanya dokter. Seperti apa itu sebenarnya dok? Kalau untuk menghilangkan itu mungkin tidak akan langsung hilang total. Cuman perbaikan karena kita terbiasa mengatur pola makan.
begitu. Karena di puasa sendiri kan selain kita menahan lapar dan haus, kita juga kan mengatur pola hidup. Setelah berbuka kan ada namanya tarawih, berarti kan tidak langsung tidur tuh gitu. Aturan makannya pun kan sudah ada, makanya saat kita pola hidup kita lebih teratur, terus siang kita nggak ngopi gitu-gitu ya. Jadi Kopi ini berpengaruh juga ya dokter ya? betul. Kemudian siang yang biasanya merokok nggak ngerokok. Jadi kan waktu malam ngerokok kita udah tidur, makanya sebenarnya pola hidup kita lebih teratur, jadi puasa itu bisa memperbaiki pola hidup kita yang sebenarnya yang kurang baik. Oke, kuncinya menahan diri dari hal-hal juga yang menyebabkan GERD itu sendiri ya dokter. Betul. Walaupun hal yang melindunginya adalah makan secara teratur tadi tertahan, tidak boleh melakukannya, tapi hal-hal yang dapat memperburuk keadaannya juga itu menjadi tertahan. Tertahan. Oke dokter, terakhir dari dokter Putri, mungkin pesan untuk masyarakat kita terkait dengan tema kita hari ini, sekaligus karena kita juga berhubung sebentar lagi adalah suasana Ramadan. Ramadan. Bentar lagi dokter ya? Iya. Walaupun bentar tanggalnya lagi. belum tahu pasti nih. Tanggal 10 ya, sekitar 10. Sekitar Belum itu. nampak hilal tapi dok. Oh, belum. Silakan dokter. Iya, kalau misalnya pemirsa di rumah ngerasain nyeri ulu hati atau rasa terbakar di dada, itu silakan konsultasikan ke dokter terdekat, dokter keluarga boleh, ke puskesmas boleh. Dan satu lagi, kalau misalnya kita sudah tahu bahwa kita tuh sering mengalami keluhan seperti nyeri ulu hati atau dadanya terasa terbakar atau tidak nyaman di bagian perut, hindarilah makanan-makanan yang iritan. Contohnya seperti makanan-makanan yang terlalu pedas, makanan asam, rokok, alkohol, dan itu tadi ya, jangan meremehkan satupun gejala yang ada yang kita rasakan, entah itu nyeri ulu hati atau entah itu rasa sekedar tidak nyaman saja di dada, silakan boleh langsung konsultasikan ke dokter dan jangan self diagnose. Itu saja sih. Oke, jangan self-diagnose, jangan mendiagnosa diri sendiri, dan juga tentunya disiplin dalam menahan diri dari segala sesuatu yang menyebabkan memperburuk keadaan GERD ini sendiri. Ya. Dokter Junia, silakan dokter, pesannya untuk masyarakat kita, khususnya yang ada di Bengkulu, karena informasi berkenaan dengan penyakit lambung ini kan sering kali simpang siur dokter. Betul. Di sebuah kesimpulan sedikit berkenaan dengan tema kita hari ini, yaitu GERD. Oke, pesannya kurang lebih sudah disampaikan oleh Dokter Putri. Saya hanya ingin menambahkan, di rongga dada kita itu bukan hanya ada lambung, ada paru-paru, ada jantung dan organ-organ lain. Kadang gejalanya pun bisa tumpang tindih. Jadi kalau memang ada gejala, jangan ditahan-tahan atau dikurang-kurangi tuh. Dokter juga tidak akan menjudge gitu. Apa yang dirasakan sampaikan, jangan dikurangi atau ditambahi. Karena kita perlu itu untuk menegakkan diagnosis itu pastinya kemana begitu. Karena ada banyak organ, kadang dari jantung pun gejalanya bisa mirip seperti MAH begitu. Tapi yang penting jangan terlalu cemas berlebihan, segeralah dapat pertolongan. Begitu ke Oke. dokter terdekat. Oke, ini juga menarik sebelum ditutup ini dokter terakhir. Berarti cemas berlebih juga tidak baik gitu ya dokter untuk penyakit termasuk salah satunya GERD ini. Itu seperti apa Iya. sebenarnya dokter? Anxiety ya atau rasa panik berlebihan itu juga mempengaruhi hormon, itu juga bisa mempengaruhi hormon dan juga bisa memperburuk keadaan ataupun gejala yang muncul dalam diagnosis GERD ini. Jadi memang sebenarnya dia saling berkaitan. Panik atau ketidaknyamanan di psikologis ya atau di mental itu bisa mempengaruhi lambung, lambung pun juga bisa mempengaruhi kondisi psikis. Jadi dia saling berkaitan. Jadi pada dasarnya yang paling baik adalah jangan merasa panik dan juga itu tadi kondisi lambung kita, kondisi atau apa yang kita konsumsi itu harus baik sehingga psikis kita juga tidak terganggu karena kedua-duanya itu saling berhubungan, saling berkaitan. Oke, berarti juga ini penting sekali pemirsa, walaupun sedikit sulit di faktanya nanti ya dokter. Iya, betul. Dihadapi Ya, pasti agak sulit. banyak dari kita yang panik, tapi kita berusaha sekuat tenaga untuk tidak panik dalam menghadapi sebuah penyakit khususnya ya dokter. Baik, dokter sekali lagi terima kasih sudah hadir dan mengedukasi masyarakat berkenaan tema kita hari ini yaitu GERD. Pemirsa, dan akhirnya saya Puso Siregar mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.